Selamat pagi semuanya, shalom. Mari kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan indah buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap bersekutu denganmu. Kami mau tetap memuji, menyembahmu. Mungkin dunia menganggap kami lemah, kami tidak berdaya. Mungkin kami punya penderitaan. Dan dunia bisa saja bahkan mungkin selalu menawarkan yang instan buat kami. Tetapi kami tetap mau ikut proses Tuhan. Karena kami tahu ketika kami di dalam tangan Tuhan, kami ada di tangan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Kami mau pagi hari ini menguatkan hati kami. Juga kami mau menguatkan rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami. Supaya setiap mereka yang lemah, mereka beroleh kekuatan pagi hari ini. Bapak berkati pujian penyembahan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Katakan kuatkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Oh, oh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Oh, percaya, kuatkan
berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Angkat pujianmu, tinggikan Tuhan, Dia layak terima segala hormat dan syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Saat ini kami membawa hidup kami mau dengar firman-Mu, berkati setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Yuk pagi hari ini biar kita dibangun oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka di dalam Mazmur 27. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Ya, sudah? Mazmur 27 ayat yang ke-14. Ya, saya bacakan buat kita semua. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya akan bacakan lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setiap kita pasti punya hati, amin. Ya, dan firman Allah berkata, iya, nantikanlah Tuhan. Firman ini mungkin simpel buat kita, tetapi sangat bermakna untuk kita. Di sini dikatakan nantikanlah Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapat kekuatan baru, katakan amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan selalu punya pengharapan yang pasti, katakan amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya adalah orang-orang yang hanya dan selalu berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan bagi orang-orang percaya untuk mengalami kemenangan. Katakan, saya pasti menang. Tidak peduli apapun persoalan yang engkau hadapi. Tidak peduli seperti apa tantanganmu. Apakah sakit penyakit, apakah hutang piutang, apakah beban ini beban itu, ditinggalkan keluarga, dikucilkan, dianggap remeh, apalagi dipandang sebelah mata, tantangan demi tantangan, atau masih mengalami kegagalan, belum sukses-sukses, nampaknya jalan di depan itu tertutup, padahal engkau sudah bekerja dengan baik, berdoa, bahkan melayani Tuhan. Tetapi saya mau bilang, ketika kita menantikan Tuhan, yang pertama kita sedang taat kepada Tuhan. Hidup ini berbicara soal apa? Ketaatan. Ujung-ujungnya berbicara ketaatan, Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia, dia mau taat, betul? Dia mau taat sama Bapa, ya. Dia berkorban bagi manusia. Coba kalau dia egois, dia nggak taat sama Bapa di sorga, dia lari menyelamatkan diri sendiri. Tetapi dia mau taat kepada Bapa di sorga. Ya, dia taat sampai mati. Ya, agak ironis kalau kita mengatakan taat sampai mati bagi orang Kristen. Nampaknya semua orang Kristen dipanggil untuk jadi martir. Padahal bukan begitu maksudnya. Tidak semua orang dipanggil menjadi martir. Ya, tidak semua orang dipanggil ya menjadi orang yang ditetapkan Tuhan untuk ya dirajamkah, ditikamkah seperti para rasul itu, ya, dibunuh. Waduh. Dan enggak semua begitu. Tetapi Tuhan mau kita taat sampai kesudahan kita. Entahkah ya
Setiap manusia itu, orang-orang yang percaya, meninggal di usia muda, atau nanti sampai tua, atau bahkan dari muda sampai tua menderita. Tapi Tuhan mau setiap kita menantikan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru. Katakan amin. Saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul dah? Kita pikir, waduh, kayaknya nih saya mulai diberkati, saya mulai hidup enak, saya mulai begini begitu menuai kesuksesan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita akan rugi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ada baik dan sangat baik ketika kita setia menanti-nantikan Tuhan. Pak, bagaimana caranya menanti-nantikan Tuhan? Satu-satunya cara yang terbaik adalah kita duduk diam di hadirat Tuhan. Artinya apa? Kita memiliki waktu khusus, kesempatan. Pak, saya nggak punya kesempatan untuk cari Tuhan, Pak. Saya nggak punya kesempatan untuk manggil nama Tuhan, Pak. Saya ini sibuk, saya ini bekerja mati-matian, Pak. Ya, baik. Kalau kamu tidak punya kesempatan untuk manggil nama Tuhan, ya cepat atau lambat Tuhan yang akan panggil nama kamu. Iya, mau ndak mau. Iya, mau ndak mau, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat, ya, saya pernah menasihatkan seorang anak muda. Saya bilang, ayo ikut persekutuan. Ayo ikut. Jangan ndak ikut. Kita mumpung ada di kampung ini, ayo ikut. Nantilah, selalu nanti. Saya bilang, hati-hati kamu. Iblis sedang mengincar kamu, saya bilang. Jangan main-main, ayo nantikan Tuhan. Supaya kamu lepas dari incaran setan. Iyalah, nantilah dengan senyuman. Ya, tapi hatinya menolak. Tidak lama kemudian, tidak lama loh Bapak Ibu. 1 minggu kemudian, hampir 2 minggu, kita mendengar kabar dia, ya, meninggal dunia akibat kecelakaan. Lah kan ironis enggak Bapak Ibu? Kita ini sudah berkata, ayo datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau dunia menganggap engkau sebelah mata, siapa sih lo, ngomong aja sok tahu. Ya sudah, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang beracara. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu firman ini. Nantikanlah Tuhan. Artinya apa? Kita harus berharap kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan mau kita, artinya apa? Tuhan mau kita menyempatkan waktu. Minimal 1 jam lah 1 hari bersekutu dengan Tuhan. Ya, jam 1 kita doa, jam 4:30 kita doa. Nanti malam mungkin Bapak Ibu punya waktu sendiri untuk doa, itu jauh lebih baik. Minimal kita ini setia aja dalam doa-doa kita, dalam persekutuan ini. Sudah bagus sebenarnya. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya sekali 2 kali, namun continue. Terus setia. Amin. Ketika kita setia, Tuhan yang menilai hati kita. Ketika kita setia, Tuhan yang menilik hati kita, mengubahkan kita. Ketika kita setia, terus berharap dan menantikan Tuhan di dalam hadiratnya, Tuhanlah yang mengubahkan, bahkan memberkati kita. Loh, kenapa saya berbicara Tuhan? Iya, jangan sampai setan yang bekerja di dalam dirimu. Betul enggak Bapak Ibu? Jauh lebih baik dan terbaik adalah Tuhan yang bekerja. Titik. Ya.
Jangan sampai ada oknum lain yang bekerja di dalam hatimu selain daripada Tuhan. Katakan amin. Ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita berharap sama Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam berharap kepada Tuhan, Tuhan itu ternyata sedang melatih hati kita. Tuhan sedang melatih roh kita supaya roh kita ini menjadi besar dan kuat. Menjadi pribadi yang tangguh menghadapi berbagai apapun, rintangan, ujian, bahkan cobaan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Ketika kita berharap kepada manusia, bisa jadi Tuhan itu diam, ya, karena Dia sudah menasihati kita berkali-kali. Tetapi Tuhan mau kita berharap kepada Tuhan. Ayo belajar berharap kepada Tuhan. Katakan kepada dirimu, aku mau berharap kepada Tuhan. Enggak bisa kita berharap kepada orang lain dan hanya kepada orang lain. Kita harus berharap kepada Tuhan. Selalu saya bilang kepada Bapak, Ibu, dan saudara, ya, kita masih punya lutut untuk berdoa. Sakitkah engkau? Susahkah hidupmu? Bergumulkah engkau? Engkau masih punya lutut untuk berdoa. Ingat pesan saya. Berlutut berdoa. Berseru. Berseru kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia akan menjawab dari tempat yang maha tinggi. Tidak peduli seperti apa ke depannya, ya, apakah kita ini, ya, sampai akhirnya kita menderita, sampai matinya kita menderita, tetapi yang Tuhan mau kita menuliskan karir iman, Bapak Ibu. Karir iman itu begitu penting. Karena ketika kita berfokus kepada iman kita kepada Tuhan, maka kita bisa berharap kepada Tuhan. Saya pernah melayani seorang, dia dari agama lain, tetapi dia kena kanker di bagian mulut. Dan saya bilang, bro, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mau kamu berharap kepada Dia. Maukah kamu saya doakan? Dia sambil nangis, dia bilang, mau pastor. Dia masih muda, Bapak Ibu Saudara. Kanker di mulut stadium akhir, ya, sehingga ngomongnya juga gak lancar. Tapi saya peluk dia, saya bilang, Tuhan mengasihi kamu. Dia menangis. Dan saya layani. Dia mau terima Yesus. Haleluya. Dia mau terima Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senang enggak? Saya aja kalau ingat itu mau nangis, Bapak Ibu. Walaupun dia sudah meninggal dunia, ya, tetapi dalam bagian akhir hidupnya dia terima Yesus, Bapak Ibu. Mungkin dia diupacarakan dengan keagamaannya. It's okay, itu hanya jasadnya saja. Tetapi dia mau terima Yesus. Dia mau berharap kepada Yesus. Dia bilang, pastor doakan saya lagi di kemo. Ya, kita doakan ya. Kita video call, kita doa. Tetapi pada akhirnya memang dia meninggal pada waktu di kemo. Saya bilang sama keluarganya, sama istrinya, kuat ya. Tuhan tetap baik. Tetapi dia mau berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Apakah tunggu kita sakit baru kita berharap kepada Tuhan? Apakah tunggu kita menderita baru kita berkata, Tuhan tolong saya? Sejak dari muda, sejak dari sekarang, kita harus latih untuk kita bersekutu, berharap, dan menguatkan hati kita
meneguhkan hati kita di mana? Di mana? Di mana? Di hadirat Tuhan. Katakan amin. Pagi hari ini firman Tuhan ini mungkin sederhana, tetapi mengajar kita, juga menemplak kita. Kita ini berharap kepada siapa sekarang? Tuhan tahu kita gak punya siapa-siapa. Kalau kita sudah gak punya siapa-siapa, kita gak bisa gimana-gimana, cari Tuhan. Jangan sampai gak cari. Itu artinya kita sombong di hadapan Tuhan. Sedangkan Allah Bapa sangat merindukan engkau, sangat merindukan kita semua untuk datang sama Tuhan. Tuhan tidak peduli seberat apapun dosamu. Tuhan gak peduli bagaimana masa lalumu meninggalkan Tuhan. Yang penting sekarang engkau datang kepada Dia, berharap kepada Dia, sentuh hati Dia, karena Dia merindukan kehadiran kita. Dia loh yang rindu. Yang lebih dahulu rindu tuh Tuhan, bukan kita. Kita ini hanya Dia ingin kita buka hati, kita berharap kepada Tuhan. Dan pesan saya yang selanjutnya adalah, sampaikan kabar baik ini kepada orang lain, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sekalipun mungkin nampaknya tidak ada jalan keluar, suatu saat Tuhan akan membuat pintu dan jalan yang baru. Hanya tinggal menunggu waktu. Tuhan memberkati. Mari kita datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian tadi. Beratkah masalahmu? Susahkah hidupmu? Takutkah engkau? Engkau masih punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.
Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Silakan Paulus berdoa syafaat ya. Haleluya. Haleluya. Basana ya namase. Iya nama ya rabasana ya rabatakanamu ya namase. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Bapak, kami dapat pagi-pagi benar ini bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami dapat memuji Engkau, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami selalu mengucap syukur Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa negara kami. Di dalam nama Yesus berkati bangsa kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Bapak kami tolak setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang ingin mengacaukan bangsa kami, ingin membuat bangsa kami terpecah belah. Di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan setiap pekerjaan-pekerjaannya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang bangsa kami. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat calon pemimpin kami ya Tuhan. Biar Bapak yang memilih calon pemimpin bagi kami ya Tuhan. Biar Bapak calon pemimpin ini takut akan Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang memberkatinya, membuat dia memiliki urapan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, memberikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini Bapak. Di dalam nama Yesus kami minta yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkati juga ya Bapak di dalam nama Yesus kota kami dimanapun kami berada. Terkhususnya saat ini kami berdoa buat kota kami Palangkaraya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa Tuhan, biar kota kami mengalami revival, kota kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah kota kami menjadi berkat bagi banyak kota-kota lain Tuhan. Biarlah dari kota kami Tuhan mengalami benar-benar pemulihan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biar suatu saat nanti ya Tuhan akan ada KKR besar-besaran dan banyak jiwa-jiwa dipulihkan di kota ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tolak setiap pekerjaan setan yang ingin memecahkan kota kami, yang membuat kota kami hidup dalam dosa. Di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus buat gereja kami ya Tuhan. Bapak berkati dalam nama Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang terbelenggu akan dosanya Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami, hamba-Mu Pastor Alpa dan Pastor ini. Tuhan tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun. Kami minta pengurapan Tuhan setiap paginya untuk bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati dalam segala pelayanan mereka Tuhan, biar memberkati banyak jiwa-jiwa. Berikan kesehatan, kekuatan yang baru Bapa di dalam nama Yesus. Berkati Pastor Alpa Tuhan dalam segala rancangannya, dalam segala rancangan untuk memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan, tanggal 28 nanti akan ada KKR di Tehang. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa Bapa, biar banyak jiwa-jiwa datang, biar banyak jiwa-jiwa yang mau dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkati kendaraan yang akan mereka pakai untuk pergi ke sana, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami tolak setiap serangan-serangan, kami tolak setiap pekerjaan setan di dalam nama Yesus yang ingin membuat kami terguncang imannya di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap tim yang mau berangkat, Bapak berkati, urapi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biar saat mereka menumpangkan tangan, pengurapan itu mengalir, menjamah jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Bapak berkati, urapi gereja kami, berkati dari ibadah raya, berkati doa malamnya, berkati juga AMD, sekolah minggu, dan juga latihan musik, komsel, semua yang ada di acara gereja kami Tuhan. Bapak berkati, biar melalui acara kegiatan tersebut, persekutuan tersebut, kami semakin bentuk, kami semakin dibangun Bapak. Bapak terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan,
Buat gereja kami, urapi gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi pendobrak di kota ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, pakai gereja kami luar biasa untuk menjadi pendobrak, untuk menjadi penerobos di kota ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami minta urapan-Mu mengalir atas gereja kami. Biar pengurapan itu turun dan memikat jiwa-jiwa. Kami juga berdoa Tuhan, biar setiap minggunya ada jiwa-jiwa baru yang datang dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Yesus, biar banyak jiwa-jiwa yang mau dipulihkan, jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pembangunan pastori dan gedung serbagunanya, Tuhan yang menyertai memberkati. Tuhan cukupkan segala bahan bahannya, Tuhan cukupkan dananya, dan juga Tuhan memberkati tukang-tukang yang bekerja. Tuhan memberkati juga setiap umat-umat-Mu yang setia dalam menabur. Bapak terima kasih, berkati juga sinode kami ya Tuhan, JKI, biar Tuhan memberkatinya luar biasa, Tuhan pakai luar biasa, biar sinode kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati juga setiap gereja-gerejamu Tuhan di luar sana, apapun sinodenya Tuhan, apapun alirannya Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, biar di setiap gereja-gereja Tuhan ada kemuliaan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami mengucap syukur, dan kami akan beraktivitas ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati yang bekerja, berkati yang kuliah, berkati yang sekolah, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Berkati juga yang pengusaha Tuhan, Engkau yang memberkati usahanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami minta Tuhan hari ini penyertaan-Mu, kami minta urapan Tuhan, kami minta damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar Tuhan pakai kami hari ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang pegang kendali, kami percaya Engkau yang bersekutu dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami panjatkan, yang kami syukurkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ya, terima kasih Paulus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak ada kegiatan gereja, jadi Bapak Ibu Saudara bisa doa sendiri di rumah ya. Oke, Tuhan berkati, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Shalom. Pastor Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Beraktivitas semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Harus semangat. Iya.